Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas dan tamu misterius. Ibrahim Al-Mushili adalah seorang penyanyi istana. Kepada Raja Harun Al-Rashid, ia memohon agar diberi libur sehari dalam sepekan untuk bersenang-senang dengan istrinya. Dan Raja setuju meliburkan pada hari Ahad. Tiba hari Ahad, Ibrahim pulang ke rumah dengan perasaan berbunga-bunga. Ia berpesan kepada pelayan agar tidak menerima seorang tamu pun seharian penuh. Ia tutup pintu rumahnya rapat-rapat. Tetapi, baru saja Ibrahim duduk santai dengan istrinya, mendadak muncul orang tua berwajah tampan, mengenakan tutup kepala berukuran kecil, bersepatu kulit warna merah, dan membawa tongkat yang bagian ujungnya dilapisi perak. Ibrahim sangat marah karena merasa terganggu oleh kehadiran orang tua itu. Setelah menjawab salam, Ibrahim mempersilahkan tamunya duduk. "Ibrahim, tolong bernyanyilah untukku," katanya. Ibrahim semakin marah mendengar kelancangan ini, tetapi ia tidak punya alasan untuk mengusirnya. Dengan terpaksa ia pun menyanyi. "Kenapa kamu putus-putus nadamu, Ibrahim?" tegurnya. Ibrahim bertambah marah lagi dan berkata, "Diam kamu." Namun demikian, toh Ibrahim kembali menyanyi, kali ini dengan bagus sekali, sehingga disanjung tamunya yang kemudian ikut juga menyanyi bersama. Saking asiknya, Ibrahim tidak tahu diam-diam tamunya telah pergi keluar. Begitu sadar, Ibrahim mencarinya ke semua ruangan, namun tidak menemukannya. Aneh, semua pintu dan jendela terkunci rapat. Pelayan pun menjawab tidak melihat siapapun keluar dari rumah. Ibrahim akhirnya bergegas menuju istana. Raja heran melihat kedatangannya yang tampak begitu tegang. "Kamu bilang seharian ini ingin istirahat di rumah bersama istrimu. Kenapa tidak jadi?" tanya Raja. "Aku mengalami peristiwa yang sangat aneh, Baginda," jawab Ibrahim. "Peristiwa apa?" tanya sang Raja. Begitu mendengar penuturan Ibrahim, sang Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai bantal di kakinya terangkat. Ia menganggap cerita Ibrahim sangat lucu. "Hari ini kamu berteman dengan iblis, Ibrahim. Aku senang sekali seandainya aku bisa mengalami peristiwa seperti itu," kata Raja mengolok-olok. Keesokan harinya, ketika ia sedang menyanyi di istana, ia melihat orang tua yang sama muncul di antara para penonton. Ibrahim terkejut dan berhenti menyanyi. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk-angguk kepadanya. Ibrahim merasa ada yang tidak beres dan segera menghampiri Raja. "Baginda, lihatlah siapa yang ada di sana," kata Ibrahim sambil menunjuk ke arah orang tua itu. "Siapa? Aku tidak melihat siapa-siapa," jawab Raja. "Orang tua yang menggangguku kemarin, Baginda. Dia iblis yang menyamar sebagai manusia," kata Ibrahim. "Mana mungkin, Ibrahim? Kamu pasti salah lihat. Aku tidak percaya ada iblis di sini," kata Raja. "Tidak, Baginda. Aku yakin itu dia. Tolong perintahkan penjaga untuk menangkapnya," kata Ibrahim. "Baiklah kalau begitu. Tapi jika ternyata kamu salah, kamu harus siap menerima hukuman," kata Raja. Raja pun memerintahkan penjaga untuk menangkap orang tua itu. Namun, ketika penjaga mendekat, orang tua itu menghilang dengan sekejap mata. Penjaga pun kembali dengan tangan hampa. Raja menjadi marah dan menyalahkan Ibrahim. "Ibrahim, kamu telah membuatku malu di depan tamu-tamuku. Kamu telah menuduh orang yang tidak bersalah sebagai iblis. Kamu harus dihukum karena kebohonganmu," kata Raja. "Baginda, aku tidak berbohong. Aku bersumpah itu adalah iblis yang sama yang menggangguku kemarin. Dia pasti mempunyai ilmu sihir yang membuatnya bisa menghilang," kata Ibrahim. "Jangan berdalih, Ibrahim. Kamu harus mengakui kesalahanmu. Aku akan memberimu hukuman yang setimpal. Kamu harus menyanyi untukku tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Jika kamu berhenti, kamu akan dipenjara seumur hidup," kata Raja. "Baginda, tolong kasihanilah aku. Aku tidak tahan menyanyi terus-menerus. Aku akan kehilangan suaraku. Aku mohon ampun, Baginda," kata Ibrahim. "Tidak ada ampun, Ibrahim. Kamu harus menjalani hukumanmu. Mulailah menyanyi sekarang juga," kata Raja. Ibrahim pun terpaksa mulai menyanyi dengan suara parau.
Ia merasa sangat tertekan dan tidak bahagia. Ia menyesali keberaniannya mengusir iblis yang datang ke rumahnya. Ia berharap ia bisa kembali ke hari Ahad yang indah itu dan menikmati waktu bersama istrinya. Ia berdoa agar iblis itu datang lagi dan membebaskannya dari hukuman raja. Namun, iblis itu tidak pernah muncul lagi. Ia telah menghilang selamanya, meninggalkan Ibrahim dalam kesengsaraan. Sejak saat itu, hidup Ibrahim berubah drastis. Setiap hari, ia harus menyanyi tanpa henti di istana Raja Harun al-Rashid. Suaranya yang dulu merdu dan penuh emosi, kini hanya tersisa suara parau yang dipaksakan. Setiap nada yang dikeluarkannya terasa seperti sengatan yang menusuk hatinya sendiri. Meskipun raja senang dengan hukuman yang diberikannya, tetapi candaan dan tawa-tawa atas kisah berteman dengan iblis tersebut terus mengiringi setiap penampilan Ibrahim. Orang-orang di istana, bahkan para tamu kerajaan, menertawakan nasib malang penyanyi istana itu. Sementara itu, kehidupan Ibrahim di rumahnya semakin suram. Istrinya merasa kesepian dan kecewa karena Ibrahim tak lagi bisa memberikan perhatian dan kasih sayang seperti sebelumnya. Rumah yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan kini hanya terdengar gemericik kesedihan. Ibrahim merenung setiap malam, berharap ada jalan keluar dari hukuman yang menimpanya. Ia mulai merasa bahwa mungkin iblis yang mengganggunya sebenarnya membawa berkah dan keputusannya untuk mengusirnya adalah kesalahan besar. Suatu malam Ibrahim bermimpi bertemu dengan seorang dukun tua yang memberikan petunjuk untuk mendapatkan kembali hidupnya. Dukun itu mengatakan bahwa iblis yang datang kepadanya sebenarnya adalah pengujian. Dan sekarang, Ibrahim harus membuktikan kesetiaannya pada musik dan kebenaran. Dengan semangat baru, Ibrahim memutuskan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilannya, walau terpaksa. Suaranya yang parau menjadi alat ekspresi untuk menceritakan kesedihan dan penyesalannya. Penonton yang awalnya menertawakan Ibrahim kini mulai merasakan kekuatan emosional dalam setiap nada yang dinyanyikannya. Ketika raja menyadari perubahan dalam penampilan Ibrahim, ia mulai merenung. Mungkin raja sendiri merasa bersalah karena telah mengejek dan menghukum tanpa memahami sepenuhnya situasi. Raja pun memberikan kebebasan pada Ibrahim dan ia dapat kembali ke rumahnya. Meskipun hidup Ibrahim tidak kembali seperti semula, ia belajar menghargai musik sebagai sarana untuk menyampaikan perasaan dan pengalaman hidupnya. Setiap lagu yang ia nyanyikan menjadi kisah hidup yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, Ibrahim akhirnya menerima takdirnya dan menyadari bahwa setiap kejadian, baik buruk maupun baik, merupakan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Raja Harun al-Rashid, pemimpin yang teguh dan bijaksana, mendapati dirinya terperangkap dalam refleksi diri yang mendalam setelah mendengar kisah Ibrahim. Suara merdu yang dahulu sering menghibur kerajaannya, kini terdengar parau dan penuh emosi yang mendalam. Raja merenung, duduk di singgasananya, dan bertanya-tanya tentang arti sejati dari tindakan-tindakan yang telah diambilnya. Pagi itu, Raja memanggil Ibrahim ke istana. Wajahnya yang biasanya tegas, kali ini memancarkan rasa penasaran dan ingin tahu yang mendalam. Ibrahim dengan penuh hormat memasuki ruangan istana yang megah. Tatapannya yang tajam memandang raja, mencerminkan ketegasan yang masih tersisa dalam dirinya. "Katakan padaku Ibrahim." Raja mulai berbicara dengan nada yang tenang. "Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku lebih detail." Ibrahim, meskipun masih terbebani oleh hukuman yang dijalani, memutuskan untuk menceritakan seluruh kejadian dengan jujur. Ia menggambarkan detail saat iblis itu datang ke rumahnya pada hari Ahad, kekesalannya, dan bagaimana segala sesuatu berubah sejak saat itu. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ketika Ibrahim selesai bercerita, terdengarlah keheningan di ruangan itu. Raja Harun al-Rashid, yang selama ini dikenal sebagai penguasa yang tegas, merasa terguncang oleh kisah Ibrahim. Meskipun awalnya hanya menganggapnya sebagai kisah lucu, ia sekarang menyadari bahwa ini lebih dari sekedar pertemuan dengan iblis. Ini adalah kisah tentang kesulitan, pertumbuhan pribadi dan kebijaksanaan. "Kau tahu Ibrahim," Raja berbicara dengan nada lembut, "sebagai seorang pemimpin, aku sering lupa bahwa kebijaksanaan tidak hanya tentang memerintah, tetapi juga tentang memahami dan menghormati perasaan orang di sekitarku.
Aku telah menilaimu tanpa memahami sepenuhnya apa yang kau alami. Ibrahim menundukkan kepala sebagai tanda penghargaan. Meskipun masih merasa tegang, ia juga merasakan adanya perubahan dalam sikap Raja. Raja melanjutkan, kisahmu membuatku merenung. Kadang-kadang kita perlu menghadapi ujian yang sulit untuk memahami nilai-nilai sejati dalam hidup ini. Aku berjanji akan lebih memahami dan menghargai setiap orang di kerajaanku. Dengan itu, Raja memberikan kebebasan kepada Ibrahim untuk kembali ke rumahnya. Namun, Raja juga tahu bahwa ia harus bertindak lebih bijaksana dalam memimpin. Pengalaman Ibrahim mengajarinya bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang belajar dari pengalaman hidup dan memiliki empati terhadap orang lain. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid merenungkan setiap keputusan yang diambilnya. Ia lebih mendengarkan pendapat para penasehatnya, memahami kebutuhan rakyatnya, dan berusaha menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis. Keberanian Ibrahim untuk berbicara dan kejujurannya telah mengubah hati Raja, membuka matanya terhadap aspek-aspek kehidupan yang lebih dalam. Raja juga memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan berusaha memahami perasaan rakyatnya. Langkah-langkah ini membuatnya semakin dicintai oleh rakyatnya yang melihat perubahan positif dalam pemerintahannya. Pesan moralnya adalah untuk selalu bersyukur dan menghargai setiap momen kebahagiaan yang kita miliki, karena kehidupan bisa berubah dengan cepat. Dengan demikian, kisah Ibrahim dan Raja Harun al-Rashid menjadi inspirasi bagi banyak orang di kerajaan tersebut. Mereka belajar bahwa kebijaksanaan sejati melibatkan keberanian untuk menghadapi kesulitan, belajar dari pengalaman, dan selalu membuka hati untuk pemahaman dan empati terhadap sesama. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.